Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang jujur aja bener-bener indah, fundamental, dan punya kekuatan besar buat ngubah hidup kita. Gini, coba deh kita jujur sebentar. Buat banyak dari kita, datang misa atau nerima ekaristi tiap minggu itu kadang kerasa kayak ya rutinitas aja kan? Kayak sekedar naruh centang di daftar tugas hari Minggu biar nggak ngerasa bersalah. Tapi bayangin kalau saya bilang ke Anda, ekaristi itu sebetulnya jauh, jauh lebih dari itu. Di pembahasan kali ini kita bakal sama-sama ngubah cara pandang kita. Kita akan lihat gimana ekaristi itu pada intinya adalah sebuah perjumpaan yang super mendalam, menghidupkan, dan pastinya penuh sukacita dengan Kristus. Mari kita ubah mindset kita dari yang tadinya melihat ini sebagai kewajiban, jadi sebuah kebutuhan mutlak yang menopang kehidupan kita. Oke, mari kita selami ini. Coba deh, Anda bayangin sebuah kapel kecil, letaknya di daerah yang benar-benar terpencil, jauh banget dari kemegahan dan keramaian gereja paroki di kota besar. Misa baru aja kelar, suasananya tenang, sangat sederhana. Terus, ada seorang umat yang nyamperin romonya, dan dia bilang gini, dengan mata yang tulus banget. Romo, kami sangat bersyukur mendapat pelayanan misa di sini, kami jauh dari paroki dan sungguh rindu menyambut komuni. Tubuh Kristus menjadi kekuatan hidup kami di tengah dunia yang penuh masalah. Wah, dengerin itu. Ini tuh bukan sekedar basa-basi sopan santun sehabis ibadah loh. Ini bener-bener ungkapan emosional dari hati yang sungguh-sungguh lapar. Di tengah kerasnya hidup, rintangan yang nguras tenaga, dan dunia yang penuh masalah, buat mereka komuni itu bukan sekedar ritual kosong. Itu adalah jangkar mereka, sumber kekuatan utama mereka. Nah, ngedengar curhatan yang setulus itu, Sang Romo cuma bisa tersenyum hangat. Romo itu lalu ngingetin sebuah realitas yang simpel tapi ngena banget, bahwa kita tuh beruntung banget punya Yesus. Sang imam menekankan kalau Yesus itulah sumber kekuatan dan sukacita kita yang sesungguhnya. Dan logikanya gini, karena dia adalah sumber dari segala hal yang baik itu, ya otomatis kita harus selalu berusaha buat ada sedekat mungkin sama dia kan? Terus apa tanggapan umat tadi? Dia ngerespons dengan satu harapan yang indah banget. Semoga iman kami makin kuat, Romo. Dari sini kita bisa lihat ya, gimana perjumpaan yang super sederhana di kapel itu bisa langsung menumbuhkan kerinduan buat punya iman yang jauh lebih kokoh. Anda tahu, percakapan singkat di kapel pelosok tadi mungkin kedengarannya sangat lokal dan spesifik. Tapi percaya deh, ini sebenarnya lagi menangkap sebuah kebenaran yang benar-benar universal. Dialog simpel tadi itu secara sempurna memotret kondisi terdalam hati kita sebagai manusia, yaitu kerinduan yang amat sangat akan perjumpaan nyata dengan Sang Pencipta. Kita semua, dimanapun kita berada, dari latar belakang apapun, pada dasarnya punya rasa haus jiwa yang sama. Kita terus nyari kekuatan yang gak bisa dikasih sama dunia ini. Dan bagi kita umat Katolik, kerinduan akan perjumpaan yang otentik dan menyembuhkan itu terjawab secara sangat nyata lewat ekaristi. Dan yang luar biasa, rasa haus dan rindu ini nggak cuma dirasain sama umat di pelosok tadi, tapi emang diakui secara luas sebagai fondasi teologi gereja kita. Coba kita tarik mundur dikit dan lihat apa kata Paus Fransiskus dalam dokumen Evangelii Gaudium. Beliau bilang dengan tegas banget, sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang berjumpa dengan Yesus. Kutipan ini, wow, ini ngasih otoritas yang luar biasa soal apa itu sukacita sejati. Perasaan rindu umat di kapel terpencil tadi secara langsung divalidasi loh sama pesan Bapa Suci ini. Jadi, perjumpaan yang tulus dengan Kristus itu nggak akan pernah ninggalin kita dalam keadaan kosong atau cemas. Sebaliknya, perjumpaan itu secara harfiah bahkan menuhin hati kita dengan sukacita yang melimpah. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah, coba kita bandingin dua hal ini. Dunia sering banget ngajarin kita kalau sukacita itu asalnya dari kekayaan material, pencapaian, atau karir yang sukses. Ya, emang sih hal-hal itu bikin kita senang, tapi jujur aja, sifatnya dangkal, fana, dan sementara banget. Beda cerita sama sukacita Kristiani. Ini jenis sukacita yang beda level. Sukacita ini bukan hasil dari apa yang kita capai, atau seberapa tebar saldo di rekening kita. Sama sekali bukan. Sukacita ini adalah buah langsung dari pengalaman intim, karena kita sadar kita dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Sukacita Kristiani ini nggak ada duanya, karena dia bersumber dari kasih ilahi yang benar-benar punya kuasa buat nyentuh, nyembuhin, dan mulihin hati kita yang terluka. Dan dari situlah muncul efek domino yang luar biasa. Ketika seseorang benar-benar ngalamin perjumpaan dengan kasih Kristus itu, hidupnya tuh secara otomatis dapat makna yang sangat sekali baru. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita ngebuka diri kita buat karya keselamatannya bekerja di hidup kita.
Dan keterbukaan inilah yang secara radikal ngubah kacamata kita dalam melihat dunia. Tiba-tiba aja, tantangan hidup yang tadinya kerasa berat banget, gak lagi kelihatan kayak kutukan. Melainkan kita lihat sebagai bagian dari perjalanan di mana kasih Allah lagi bekerja dan nuntun kita menuju keselamatan. Terus, pertanyaannya sekarang, di mana sih perjumpaan terindah itu bisa terjadi secara paling nyata buat kita? Jawabannya ada pada inti dari apa yang lagi kita bahas sekarang. Ekaristi. Kita benar-benar perlu meredefinisi ulang nih apa itu ekaristi di kepala kita. Ini tuh sama sekali bukan sekedar ritual mingguan. Ekaristi adalah sebuah peristiwa kasih. Di momen itu, Kristus yang udah wafat dan bangkit ngalahin maut, secara harfiah lagi nyapa umatnya hari ini. Dia menatap Anda, menyapa Anda, dan bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan ngasih dirinya sendiri sebagai santapan rohani. Bayangin, ini adalah momen di mana Allah yang Maha Tinggi rela merendahkan dirinya cuma buat ngasih makan jiwa Anda secara personal. Benar-benar mind-blowing kan? Dan ini dengan luar biasa menggambarkan betapa pentingnya Ekaristi seperti yang udah dirumuskan secara monumental oleh Konsili Vatikan II. Dalam dokumen Lumen Gentium, gereja ngeluarin satu pernyataan berbobot yang jadi pegangan utama kita. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Coba deh resapi kata-kata itu bentar. Sumber dan puncak. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakuin, tiap amal kasih, tiap doa, tiap pelayanan kita, semuanya itu bersumber dan ngalir dari altar Ekaristi. Dan kesana jugalah seluruh aspek kehidupan kita pada akhirnya bermuara dan memuncak. Secara harfiah, nggak ada momen yang lebih tinggi dan lebih krusial dari ini dalam pengalaman iman kita di dunia. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Mari kita tantang pola pikir kita sendiri sebentar. Apakah kehadiran kita di misa hari Minggu selama ini cuma sekedar kewajiban rutin? Apakah kita datang cuma karena takut dosa? Atau ngerasa nggak enak aja? Ataukah itu sebenarnya sebuah tanggapan iman? Gini loh, kalau Allah sendiri aja hadir, ngasih dirinya secara utuh buat jadi sumber hidup kita, masa iya kehadiran kita cuma sekedar ngegugurin kewajiban? Kehadiran kita itu seharusnya adalah sebuah respons yang penuh rasa syukur dan cinta. Kita hadir bukan karena kita harus, tapi karena kita ingin membalas kasih yang begitu gila-gilaan dari Tuhan yang udah lebih dulu ngasihi kita. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini membangun rahmat di dalam diri kita langkah demi langkah. Kalau kita nerima Ekaristi benar-benar sebagai tanggapan iman, bakal ada proses transformasi spiritual yang nyata banget. Pertama, ini membangun relasi. Nyambut komuni itu bikin ikatan kita sama Kristus makin nempel dan erat dari minggu ke minggu. Nah, kedua, relasi yang konsisten ini pelan-pelan bakal meneguhkan iman kita. Jadi pas lagi ada keraguan atau cobaan datang ngehantam, kita udah punya fondasi beton, karena jiwa kita terus-terusan dipelihara sama Dia. Terus yang ketiga, puncaknya nih, Ekaristi itu memampukan kasih yang nyata. Rahmat Ekaristi itu nggak didesain buat mendek di diri kita sendiri. Kekuatan itu tumpah keluar, bikin kita mampu buat pergi dan mengasihi sesama kita di dunia nyata, pakai kasih Kristus itu sendiri. Proses transformasi inilah yang akhirnya ngebawa kita balik dengan indah ke realitas yang dialamin sama umat di kapal terpencil di awal tadi. Teologi yang mendalam, dokumen Bapa Suci, ajaran Konsili Vatikan II, semuanya membumi dan jadi relevan banget di sini. Ekaristi benar-benar ngasih kita kekuatan buat menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari. Sukacita dan kasih yang lahir dari perjumpaan di altar itu ibarat bahan bakar rohani kita. Entah Anda lagi mumet ngadepin krisis di kantor, ada masalah keluarga, atau lagi pusing soal ekonomi, Ekaristi itu ngebekalin kita dengan resiliensi. Kekuatan dari roti hidup inilah yang bikin kita sanggup ngadepin dunia yang penuh masalah ini, tanpa sedikit pun kehilangan pengharapan. Setelah kita sama-sama merenungkan seluruh perjalanan ini, dari dengerin kisah umat yang rindu banget sama komuni, sampai nyelemin teologi mendalam gereja kita, saya pengen nutup paparan ini dengan satu pertanyaan langsung buat Anda. Anggap aja nih refleksi buat dibawa pulang. Selama ini, apakah Ekaristi buat Anda cuma sekedar kewajiban mingguan? Atau sudahkah ia menjadi tanggapan iman Anda yang paling tulus? Saya benar-benar berharap, setelah apa yang kita pelajari hari ini, Anda bisa ngerasain sebuah dorongan baru, sebuah rasa lapar yang menggebu-gebu buat ngalamin sendiri sukacita perjumpaan dengan Kristus di Ekaristi Anda berikutnya. Terima kasih banyak udah bergabung dengan saya di pembahasan ini, dan selamat merayakan perjumpaan kasih itu.